segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil menampilkan dialog Tuhan Yesus dengan Petrus. Dan Petrus disapa oleh Tuhan Yesus, "Simon, Simon anak Yohanes," bukan Kepas atau Petrus atau Karangpadas. Simon, nama Simon ini kan nama sebelum Petrus.
mengenal Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Ya. Sebelum Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus dan diberi nama baru, ya, Kepas. Mengapa Tuhan Yesus ini kok memanggil ya Simon? Sudah dikasih karena ya, Petrus ya, telah ya, mengkhianati Yesus ya, sampai ya, 3 kali. Ia dipanggil Simon ya, sebab kesetiaan dan hidupnya tidak ia hidupi seturut dengan panggilannya. Ini yang terjadi dalam ya, diri Petrus. Tuhan Yesus ya, memanggil Simon karena telah ya, mengkhianati Dia ya. Soal kesetiaan dan perbuatannya tidak Petrus hidupi ya, sejalan dengan panggilan Yesus ya, seturut panggilan Tuhan. Maka Petrus ini kan dengan mengkhianati Tuhan Yesus dan dipanggil sebagai Simon, ia hidup sebagai ya, manusia lama ya, manusia yang ya, masih dikuasai kegelapan, manusia yang belum beriman kepada Tuhan ya, belum mendapatkan rahmat, belum dipanggil oleh Yesus. Ini nama Simon. Karena telah ya, mengkhianati Dia ya, sampai ya, 3 kali, maka dalam sabda Tuhan ini ya, sampai 3 kali pula ya, Tuhan Yesus ya, bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali pula ya, Petrus memberi jawaban ya, bahwa ia ya, mengasihi Tuhan Yesus. Setelah itu, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara kasih, dengan hubungan atau relasi Petrus dengan Tuhan Yesus dipulihkan, maka Petrus diberi kepercayaan ya, oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan ya, kepunyaannya. Jawaban Petrus bahwa ia mengasihi Yesus ini sangat penting sebagai landasan Tuhan Yesus memberi perutusan ya, kepada Petrus. Jawaban Petrus bahwa ia mengasihi Yesus ini sebagai dasar Tuhan Yesus memberi perutusan, memberi kepercayaan ya, kepada Petrus. Kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombanya tumbuh karena cintanya ya, kepada Tuhan Yesus. Maka Presiden kasih melalui sabda Tuhan ini kita semua diajak ya untuk merenungkan siapa saja yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus ya, untuk mengurusi apa yang menjadi miliknya ya. Siapa saja yang mendapat tugas perutusan
dari Tuhan Yesus dasarnya pertama adalah mengasihi Yesus, mencintai Yesus. Baru diberi kepercayaan untuk mengurusi milik Tuhan Yesus. Dan tentu tidak terbalik ya. Ngurusi milik Tuhan Yesus baru mencintai pemiliknya, mencintai Yesus. Tidak demikian. Namun mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh jiwa raga sepenuh kepribadian manusia, barulah diberi kepercayaan untuk ikut serta mengurusi kepunyaannya. Untuk itu Pak Kasih, mari kita senantiasa menyadari atas anugerah keikutsertaan di dalam karya Tuhan Yesus, perutusan Tuhan Yesus ini lahir sebagaimana sabda Yesus yang diberikan kepada Petrus. Petrus mencintai Tuhan Yesus, barulah ia diberi ikut ambil bagian menggembalakan domba-domba milik Tuhan, mengurusi apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Maka kita pun juga diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk mengurusi ikut serta dalam karyanya. Maka yang harus kita bangun dalam hidup kita senantiasa mencintai Yesus, mempunyai relasi yang mendalam, yang khusus, yang intim dengan Tuhan Yesus. Ada relasi menyatu dengan Tuhan, sehingga cinta kita kepada Tuhan senantiasa tumbuh berkembang lewat doa-doa kita, cinta kita kepadanya terbina, sehingga akhirnya kita dapat mengurusi apa yang menjadi kepunyaan Tuhan Yesus, kepercayaan yang diberikan kepada kita, akan kita gunakan dengan sebaik mungkin, karena dasarnya kita mencintai Tuhan.